Martial Peak 3700. Berpikir begitu, Yang Kai tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini terlalu penting. Dan jika tersebar, itu pasti akan mempengaruhi moral Star Boundary. Jadi dia hanya bisa menebak dengan positif. Dengan situasi saat ini, yang terbaik adalah jika Kaisar Agung berada di wilayah iblis. Tuan, saya akan pergi ke wilayah iblis untuk melihatnya. Yang Kai menawarkan diri. Dia memiliki manik roh luar angkasa yang menghubungkannya dengan Yurumeng. Jadi jika Kaisar Agung yang hilang semuanya ada di wilayah iblis, dia hanya perlu masuk untuk menyelidiki. Li Wuyi merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Tidak perlu terburu-buru. Paling tidak kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada Kaisar Agung terlebih dahulu. Mendengar ini, Yang Kai hanya bisa mengangguk. Meskipun ada ekspresi khawatir di wajahnya, kecemasan di hatinya telah sangat berkurang. Baru saja, ketika dia merasakan aura Kaisar Agung tiba-tiba menghilang, dia cukup ketakutan. Tetapi sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya dengan hati-hati, bagaimana mungkin Kaisar Agung tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu? Bahkan jika mereka menghadapi semacam masalah, hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Kaisar Agung dan Saint Demon semuanya telah melarikan diri. Jadi keributan itu pasti tidak kecil. Pada saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah bertanya sedikit dan mereka akan dapat memperoleh beberapa petunjuk. Dengan Li Wuyi sebagai pemimpinnya, berbagai komandan pasukan mengeluarkan manik-manik roh antariksa mereka dan mengirimkan slip giok ke 4 wilayah Star Boundary untuk menanyakan situasinya. Sambil menunggu, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Acara hari ini dipenuhi dengan kejadian tak terduga, satu demi satu. Pertama, Demon Rache di Star Boundary menjadi gila. Menjadi benar-benar gila. Menyebabkan jutaan tentara yang kuat saling membunuh dan menderita banyak korban. Kemudian, penghalang dunia melemah dan aura Kaisar Agung menghilang. Tetapi tidak lama kemudian, perubahan tak terduga terjadi. Ketika Yang Kai melihat ke atas, dia melihat titik hitam seukuran jarum muncul di langit agak jauh. Seolah-olah seseorang telah meneteskan setetes tinta ke dalam kehampaan. Setetes tinta ini tersebar ke segala arah dan mewarnai seluruh Star Boundary. Dalam sekejap mata, itu sedikit melebar dan ki iblis yang tebal menyebar dari titik hitam, mengubah seluruh dunia menjadi tanah iblis. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Semua orang memperhatikan perubahan ekspresinya dan mengikuti garis pandangnya. Pada saat berikutnya, semua ekspresi mereka berubah. Semua orang yang hadir adalah seorang kultivator elit. Jadi penglihatan mereka secara alami luar biasa. Meskipun transformasi dunia jauh, semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Pintu masuk dunia, Fu Renji berseru. Bagaimana mungkin ada pintu masuk dunia di sana? Selama ini, semua orang mengira bahwa hanya ada satu pintu masuk dunia. Dan itu adalah pusat dari arai naga besar. Lagi pula, penghalang dunia antara dua dunia besar pasti ada di sini. Jadi tempat seperti ini jarang ada. Oleh karena itu, ketika Li Wuyi mengatur grid arai, mata semua orang tertuju pada pintu masuk dunia. Yang Kai pergi sendirian di tengah-tengah jutaan tentara yang kuat dan sekali lagi menyegel lintasan dua dunia. Meletakkan dasar untuk kemenangan Star Boundary. Meskipun ras iblis yang telah saling membunuh setelah itu, segel di lintasan dua dunia telah menghilangkan kekhawatiran Star Boundary. Tapi sekarang, di langit yang jauh, sebenarnya ada pintu masuk dunia lain. Jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Dari mana pintu masuk dunia ini berasal? Sebelum ada yang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Yang Kai sudah melayang ke langit dan terbang. Tidak peduli bagaimana pintu masuk dunia ini muncul, yang terbaik adalah menyegelnya sesegera mungkin. Begitu dia pindah, Li Wuyi juga dengan cepat mengikuti. Diikuti oleh berbagai komandan pasukan dan bahkan Demon Rache Half Science. Dalam sekejap, banyak master bergegas menuju tanah iblis. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, mata Yang Kai menyipit saat dia melihat pasukan besar ras iblis melintasi batas dunia dari tanah iblis. Itu adalah pasukan yang luar biasa dengan banyak aura kuat. Tuduhan kurang ajar Yang Kai secara alami menarik perhatian banyak orang. Di tanah iblis, selusin tatapan tajam diarahkan padanya. Raja iblis yang memimpin sedang duduk di atas binatang iblis yang tinggi.
dengan senyum mengejek di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang haus darah. Dengan lambaian tangannya, pasukan ras iblis yang telah menyeberang dari sisi lain menunggu Yang Kai jatuh ke dalam perangkap mereka. Tapi segera, Raja Iblis tidak bisa tersenyum lagi. Dan di belakang Yang Kai ada aliran cahaya yang sangat besar, yang masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Raja Iblis terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menabrak kolam naga dan sarang harimau? Kakinya terjepit dan Demon Beast di bawahnya dengan cepat mengubah arah, ingin bergegas kembali ke lorong antara dua dunia. Tetapi pada saat ini, dari ujung lain pintu masuk dunia, pasukan ras iblis terus berdatangan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa kembali dalam waktu sesingkat itu? Di saat putus asa, Demonic Ki-nya melonjak dan dia dengan kejam membantai jalan keluar dari perkemahannya sendiri. Iblis-iblis di sekitarnya semua terkejut. Tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Iblis mereka. Transformasi naga. Raungan keras terdengar dari langit dan Demon Rache mendongak. Hanya untuk melihat raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar dari langit. Mengguncang langit dan bumi saat sosok kecil tiba-tiba mengembang. Berubah menjadi monster raksasa yang menabrak pusat tentara. Seperti meteor yang jatuh dari langit. Ketika tubuh naga panjang 30 zang Yang Kai mendarat, bumi tiba-tiba bergetar dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari titik tumbukan, menyebabkan pasukan ras iblis jatuh ke dalam kekacauan. Yang Kai perlahan meluruskan tubuhnya, menjulang seperti gunung. Sepasang mata naga emasnya dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas saat dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Raja Iblis yang memimpin merasakan ruang di sekitarnya mengencang. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke rawa. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Dalam kepanikannya, dia meraung, berbalik, dan menusukkan tombak artefak iblisnya ke depan. Dentang. Percikan terbang saat suara logam bertabrakan terdengar. Tombak panjang itu mengenai punggung tangan Yang Kai, hanya meninggalkan bekas putih. Namun, tangan raksasa itu telah menguasai dunia, menggenggam Raja Iblis dalam genggamannya. Dengan tekanan yang kuat, Raja Iblis mengeluarkan jeritan yang membekukan darah saat suara tulang yang patah terdengar. Saat Ki Iblis Yang Kai melonjak, dia dan binatang buasnya meledak menjadi debu. Bagi Yang Kai saat ini, membunuh Raja Iblis tidak memerlukan langkah kedua. Jika bahkan seorang kaisar sudah bisa diperangi sampai mati, untuk apa Raja Iblis dihitung? Setelah membunuh Raja Iblis, tubuh Yang Kai naik sedikit. Dadanya cekung saat dia menarik napas dalam-dalam. Aura ini sepertinya ingin menyedot dunia. Di tengah angin yang menderu, para pembudidaya ras iblis di sekitarnya sebenarnya tidak dapat mempertahankan pijakan mereka dan tersedot ke arahnya. Sama seperti iblis mengira dia akan menelan mereka utuh. Yang Kai menghela nafas. Raungan naga mengguncang langit saat api yang membakar menelan area beberapa ratus meter di depannya. Ada teknik rahasia ras naga yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri. Tetapi Yang Kai suka menggunakan napas naga api karena sangat kuat, dan mungkin karena Zuking adalah naga api. Dimanapun napas naga menyebar, ras iblis menderita banyak korban. Sebelum Yang Kai bisa mengeluarkan napas kedua, berbagai komandan sudah tiba. Tidak banyak dari mereka, hanya sekitar 30 dari mereka. Tetapi ada banyak Master Kaisar Sudo di antara mereka. Dengan yang terlemah adalah Master Realm Kaisar Orde ketiga. Seperti harimau yang ganas, semua orang berhamburan dan mulai membantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Half Saint dari ras iblis berhenti di dekatnya dan tidak mengambil tindakan. Meskipun mereka telah mengikuti Yurumeng dan yang lainnya ke Star Boundary, mereka masih iblis dan tidak tahan untuk membantai jenis mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran sepihak ini. Pasukan yang telah menyeberang dari wilayah iblis ini tidak memiliki Master Half Saint yang menjaganya. Atau mungkin mereka melakukannya. Tetapi setelah menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik, mereka telah melarikan diri sejak lama. Yang terkuat di antara mereka hanyalah Raja Iblis pangkat tinggi. Jadi meskipun mereka memiliki banyak orang, bagaimana mereka bisa melawan pasukan gabungan dari sekelompok komandan pasukan? Kekalahan tidak bisa dihindari. Mereka datang ke sini dengan semangat tinggi, berpikir bahwa ini adalah panen besar. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah jatuh ke dalam kolam naga atau sarang harimau,
beberapa ratus ribu pasukan ras iblis yang kuat akan benar-benar runtuh tanpa bisa melakukan apa-apa. Di belakang mereka adalah pintu masuk dunia. Melihat situasinya buruk, Demon Rache secara alami melarikan diri menuju pintu masuk dunia. Yang Kai dan yang lainnya mengejar mereka sampai ke wilayah iblis, meninggalkan jejak mayat sebelum mundur. 1 jam kemudian, di bawah titik hitam, sekelompok komandan pasukan kembali dari wilayah iblis. Yang Kai adalah yang terakhir. Melihatnya muncul, Li Wuyi segera menoleh dan bertanya dengan cemas, "Bagaimana?" Yang Kai menggelengkan kepalanya. Li Wuyi mengerutkan kening. "Saya juga mencoba. Tetapi Space Spirit Bed tidak merespons." Yang Kai berkata, "Situasi wilayah iblis itu istimewa. Setiap benua terhubung melalui gerbang dunia. Tetapi masing-masing dari mereka independen. Satu benua dapat dianggap sebagai dunia kecil. Jika Kaisar Agung benar-benar berada di wilayah iblis, tidak mengherankan jika manik roh luar angkasa tidak dapat dihubungi. Mungkin mereka berada di benua lain." Li Wuyi mengangguk. Itu satu-satunya kemungkinan. Dia kemudian melihat ke langit dan berkata, "Situasi di sini agak berbeda dari pintu masuk dunia sebelumnya. Bisakah kamu menyegelnya?" Li Wuyi memperhatikan perbedaannya di sini. Tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak? Ini sepertinya bukan lagi jalur sederhana yang menghubungkan dua dunia. Memberi Yang Kai perasaan bahwa itu adalah kontaminasi dunia hebat. Sama seperti ketika bidang bintang Heng Luo-nya telah ditelan oleh bidang bintang Desolate besar. "Saya akan mencobanya." Yang Kai mengangguk ringan dan terbang. Mengambil napas dalam-dalam. Dia melepaskan Space Laws-nya. Tidak sampai lebih dari 2 jam kemudian Yang Kai akhirnya jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan dahinya meneteskan keringat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Di langit, titik hitam sudah menghilang. Jelas tersegel. Tetapi tanah iblis yang telah diwarnai di dunia ini tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Ki iblis memenuhi udara, dan aura iblis terlihat jelas. Berdiri di sini, pembudidaya biasa akan merasa sangat tidak nyaman. Berbalik, Yang Kai tertegun. Di mana semua orang? Di dekatnya, Li Wuyi dan yang lainnya telah menghilang, bersama dengan komandan pasukan. 90% dari Half Saint ras iblis juga telah menghilang. Hanya menyisakan Lian Sisters. Ketika dia menyegel pintu masuk dunia barusan, dia telah memperhatikan beberapa gerakan di bawah. Tetapi pada saat kritis untuk menyegel pintu masuk dunia, dia tidak terlalu memperhatikannya sampai sekarang. Hei Lian melangkah maju dan menyerahkan slip batu giok kepada Yang Kai. "Li Wuyi meminta kami untuk memberikan ini kepadamu. Dia berkata kamu akan mengerti setelah kamu membacanya." Yang Kai mengerutkan kening saat dia menerima slip giok dan mengirim Divine Sense-nya ke dalamnya. Setelah pemindaian cepat, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Bersambung.